Allah berfirman di dalam Al-Quran, Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun Anda berada, Anda pasti berjumpa dengan yang namanya kematian. Jadi pat mentom getanyo hana bisa tap plung dari mati. Tetap getanyo Bandung merumpuk dengan mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun gata berada di peti besi yang tertutup rapat, yang han lepah di tamong angin sekalipun, tapi malaikat lepah di tamong, tetap gutanya mati sekalipun tamusom di dalam peti besi. Lalu gutanya tumanyong pakiban keadaan getanyo bawa te mati. Pekeh keadaan getanyo dalam keadaan mengingat Allah, hadir Allah, ataupun dalam keadaan tua. Apa alamat-alamat yang kita peroleh bahwa kita orang celaka ataupun orang mulia? Anna jami'a ma kana yu'allifuhul insanu fi umuri ya'udu dzikruhu ila qalbihi inda mautih. Maka perjalanan hudib getanyo dino, jika hati getanyo jinak dengan pu yang tajinak di dalam perjalanan hudib getanyo, maka begitulah jinak hati kita di saat kita sakratul maut. Ini pengertian. Dengan pu jinak yang hati getanyo dalam suasana hudib dino, pu ho tak arahkan hati getanyo. Maka menangkeh kondisi hati getanyo di saat sakratul maut. Maka ulama sufi memberikan penjelasan, fa in kana aktsuru mailihi ila ta'at kana aktaru ma yahduruhu dzikrut ta'atillah, wa in kana aktaru mailihi ila al-ma'asi ghalaba dzikruha ala qalbi indal mauti. Jika hati getanyo dalam perjalanan hudibnyo mengingat Allah, taat kepada Allah, maka waktu keadaan sakratul maut juga hati getanyo dapat hadir kepada Allah. Kemudian sebaliknya, jika perjalanan hudib getanyo dino hati getanyo kon ke Allah, maka juga kondisi hati kita di saat menghadap Allah, kondisi di saat getanyo sakratul maut juga di dalam keadaan tidak mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dilanjutkan, wa rubbama tuqbadu ruhu 'inda ghalabati syahawati min syahawati dunya wal ma'siyati minal ma'asi fayakunu hammuhu wa hatnuhu innama huwa lil firaqid dunya wa muladiha wa ma'lufiha fayataqayyadu biha qalbuhu wa yasiru mahbuban anillah. Maka barang sigaso yang di dalam perjalanan umuji hati jih diingat kepada perkara-perkara kemaksiatan, hati jih teringat terhadap kelazatan-kelazatan dunia, hati jih teringat terhadap keindahan-keindahan dunia, maka bakwate sakratul maut hadirlah dunia-dunia itu, hadirlah apa yang kita cinta-cintai itu, dan matilah kita di dalam keadaan terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan matilah kita di dalam su'ul khatimah. Maka Abuya mengingatkan kepada kita agar hati kita senantiasa dapat hadir kepada Allah, agar waktu sakratul maut juga hati kita mengingat Allah. Tapi jika hati kita sibuk melalaikan dengan dunia kita, cinta dunia kita, cinta maksiat kita, maka pada ketika sakratul maut juga itu yang kita ingat, dan kita akan terhijab dengan Allah. Lalu kita menghadap Allah dalam keadaan tidak diterima roh kita oleh Allah. Makanya
dengan kasih sayang Abuya, Abuya senantiasa mengingatkan kitanya untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah, baik dengan lidah kita ataupun dengan hati kita, hingga bakwate kitanya sakratul maut dapat mengucapkan kalimat kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu memang perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul agar dapat hadir hati kita kepada Allah. Fa'alal aqil, maka diatuh orang yang berakal hendaknya ia meninggalkan kecintaannya terhadap dunia. Jadi berat tak cinta katanya ke dunia, karena menyebab tak cinta bahawa dia katanya kena mati tengah disetot, tengah sakratul maut, disetot di kitanya. Dan hendaknya kalian semua banyak berbimbang dengan amal-amal yang kamu persiapkan untuk hari akhiratmu. Dan hendaknya wayat ta'idu bil mauti, hendaknya kamu mengambil pelajaran setiap kamu melihat saudara-saudaramu yang telah mati. Di waktu kedanyo tajak malamnya tajak kemunjung. Jadi dengan kanyata takalon menulai kedanyo bahawa saudara kedanyo kagu ba Allah, makanya bujit ke pelajaran bagi kedanyo. Bahawa kedanyo juga akan tahu ba Allah. Ini hana tente kedanyo kadang hantu tujuhnya ka kenong bak kedanyo rumah. Jadi itu rahasia Allah. Jadi setiap ada kematian agar kedanyo dapat mengambil pelajaran dari saudara-saudaramu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kedanyo sabuh ketika juga akan dipanggil oleh Allah. Fa idza ta'ammalal insanu fi hali man madha min ikhwanihi, apabila kedanyo tatim perhati terhadap saudara-saudara kedanyo yang kagecok oleh Allah, saudara-saudara kedanyo yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa in khata'a anhum ahlu wal ahbab, orang yang kamati nyo tiada keluarganya yang mengikutnya, sekalipun kedanyo na inong na dan sebagainya, tapi wate kana wate kedanyo kamati ban Bandung ingkita, ban Bandung putuh, ada api dipegah setia dan sebagainya, tetap hana yang tutot gedanyo lamuru. Nah yang tutot ni paling tak yang ke waktu macam. Jadi semua terputus. Kemudian wal ahbab, ban Bandung urung-urung yang gedanyo cinta, upaji bakwate gedanyo mati, mereka juga memutuskan hubungan dengan kita. Hana yang ikut gedanyo dalam uru. Wa kaifa in qata'a anhum wa a'maluhum, kemudian bakwate gedanyo mati, gedanyo terputus, bakwatenya tidak dapat lagi melakukan amal ibadah. Walam tanfa'hum anwaluhum, dan harta yang gedanyo kumpulkan, apalagi kadang-kadang gedanyo menghalalkan segala macam cara, hana halu tapu tapat tapu sahok, maka bakwate kematian gedanyo, harta-harta yang telah mati-matian kita kumpulkan, kita tidak dapat mengambil manfaat lagi pada waktu itu. Kita berjalan menuju ke tanah liang kubur, wajah kita di dalam keadaan berdebu, dan tubuh kita dimakan oleh ulat, dan kita tinggal di dalam sendirian di dalam kubur yang menakutkan dengan penuh azab, jika gedanyo tidak mempersiapkan akan amal. Wasaru jifan, pada ketika itu kita menjadi bangkai yang tidak ada daya upaya. Wahda qasalat, pada ketika itu nanah-nanah mengalir pada tubuh-tubuh kita. Wa alwanul halat, dan berubahlah bentuk-bentuk warna-warna daripada badan kita. Wa ru'usu tagayat wa malat, dan semua terjadi bermacam perubahan-perubahan sesudah kita berada di dalam kubur. Ma'a fattanin,
maka pada ketika itu kita akan ditimpa fitnah-fitnah kubur. Yas'aluhum amma kanu ya'taqidun. Maka di dalam kubur itu akan diproses iktikad kita. Ini yang perlu kita ingat, ibu-ibu, bahwa kitanya di dalam kubur, watetok dalam kubur, Allah akan memproses iktikad kita. Karena apapun pertanyaan itu kaitannya hakikat. Kaitannya ialah iktikad. Marabbuk, siapa Tuhanmu? Jadi itu pertanyaan iktikad. Siapa Tuhanmu? Jadi jika perjalanan hudib kita nyojino hana taturi Allah. Bagaimana sifat kudrah Allah? Apa itu kudrah? Bagaimana ta'alluq kudrah? Bagaimana ikatan Allah dengan makhluk? Maka jika akidah kita belum benar, maka di saat malaikat menanyakan Marabbuk, siapa Tuhan Anda? Maka lidah tidak akan mampu menjawab Allah. Nah, dan demikian juga di saat malaikat bertanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka jika kita tidak meyakini akan Nabi Muhammad, jika kita tidak mengambil suri teladan zahir Muhammad, batin Muhammad, maka lidah tidak akan terangkat untuk dapat menjawab Muhammad. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Di saat ditanyakan siapa saudaramu, jika kita tidak ada perasaan rasa kasih sayang sesama kita makhluk Allah, terlihat kebesaran Allah pada sesama kita, maka kita tidak dapat menjawab bahwa orang mukmin itu ialah saudaraku. Bahkan barangkali sebaliknya, orang-orang mukmin itu ialah kami saling musuh memusuhi sesama kami. Kita tidak bisa menjawab saudara kita, karena memang perjalanan hidup kita tidak menganggap itu sebagai saudara kita. Jadi yang perlu kita ingatkan, bahwa proses yang akan diproses dalam pertanyaan mungkar dan nakir ialah berkenaan dengan akidah. Maka kuatkan akidah kita di dalam perjalanan hidup kita ini dan kita amalkan. Karena jawaban itu ibu-ibu konta peroleh karena tak hafal. Nyota hafal 50 pertanyaannya untuk tak jawab, mamandu bisa katanya. Jadi hot perjalanan hidup kita nyonya. Buka betul yang akidah, buka terjalani akidah, baru bisa terjawab. Tumma yukshafu lahum minal jannati wan nar maq'aduhum yaumal yub'atun. Kemudian wate getanyo dalam kubumi dan ayah nyo getanyo salah sabuh di antara dua. Takala kubu getanyo nya sabuh kebun daripada kebun surga. Takala kubu getanyo nya sabuh lubang daripada lubang neraka. Maka jika getanyo selesai menjawab fitnah-fitnah kubur, selesai getanyo menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, getanyo aman, maka Allah jadikan kubu getanyo nya satu kebun daripada kebun surga. Allah hembuskan angin surga hingga getanyo dapat beristirahat. Sehingga getanyo waktu itu urodudo dibangkit bagaikan urung tengut yang galempuh tengut dipega. Menantu keenakan getanyo dalam kubur. Dan sebaliknya, jika getanyo tidak dapat menjawab fitnah-fitnah kubur, maka kubu getanyo ialah satu lubang daripada lubang neraka. Merupakan azab yang sangat berat. Dan ditunggu pula oleh azab yang sangat berat. Ini. Jadi azab kubur sangat berat. Lenyan leh bangkit tengok dipreh kema di azab kubur yang lebih di azab kubur yang lebih berat. Maka jika posisinya di dalam keadaan dapat menjawab fitnah-fitnah kubur, maka di dalam kuburnya dia ialah aqbala ilallah wa raqqa qalba wa khasha'afan. Maka kondisi mayat yang di dalam kubur, dia dalam keadaan menanti, dalam keadaan merindukan, karena dia telah memperoleh bagian kecil daripada bagian surga di dalam kubur, sehingga hatinya menunggu dan rindu
terhadap surga dan bidadari yang sedang menunggunya. Adapun jenazah yang diadab oleh Allah senantiasa sengsara dan pedih, teringat pula terhadap azab di depannya yang lebih pedih, maka kehidupannya sangat sengsara. Di saat seseorang sudah berada di dalam kubur, jika dia tidak mempersiapkan akan amal ibadahnya. Maka ulama sufi mengingatkan, ya akhi, wahai saudara-saudaraku, bi ayyi badanin takhifu baina yadallahu ta'ala. Getanya Ban Bandung tinggoh akan tadong di hadapan Allah dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amai-amai getanya. Maka hendaknya berkata fikir bagaimana kesiapan anda di saat anda nanti dihakimi oleh Allah. Yang lagi kitanya kena sidang kan tu hakim. Yang 3 minggu dalam sidang kitanya kamu persiapkan bagaimana jawaban ini, bagaimana agar jadi sangat sibuk katanya. Maka hai urang mengakai, kata ulama sufi, gata juga harus gata fikir bahawa gata nanti akan diadili oleh Allah, bahawa gata tengok akan dihakimi oleh Allah. Maka ingat bagaimana sangat anda dihakimi oleh Allah di persidangan Allah. Nyan hana to kena cok pembela dia. Nyan hana bisa tegok-tegok dengan hana to kena tegok. Jadi nyan buta fikir. Maka jinokon yang harus tak persiapkan, harus dah hadirkan dalam hati kitanya bahawa kitanya akan sidang tengok di hadapan Allah. Tanya tengok akan diminta pertanggungjawaban ya Allah terhadap umur-umur kitanya, terhadap nikmat-nikmat kitanya hudimnya akan disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu menyelesaikannya, maka kita akan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penjara Allah yang sangat pedih, yaitu neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Idsa'alaka an khalil wal kasir. Bahawa tenyan mi dan ayah, baik perkara sedikit ataupun perkara yang banyak, tetap saja dipariksa oleh Allah. Sekalipun kesalahan kecil, tetap saja tidak tersembunyi itu daripada Allah, tetap saja tidak terlepas daripada Allah. Apalagi perkara yang besar, apalagi perkara yang banyak. Fa'idas su'ala jawaba walil jawabi sawaba. Maka hendaknya di masa kamu hidup ini kamu ingat bahawa kamu harus mempersiapkan jawaban-jawaban dan jawabanmu harus tepat, sehingga nanti kamu bisa mempertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ialah nasihat daripada ulama sufi agar kitanya senantiasa menyibukkan zahir kitanya dan batin kitanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun alamnya, dunianya hanya perantara dijadikan oleh Allah agar kitanya mudah untuk menghadapnya. Yang betul tujuan Allah ni. Tujuan Allah gebi kitanya laku, gebi kitanya gebi kitanya harta. Jadi agar kitanya dijadikan sarana, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal untuknya. Jadi kadang-kadang sebaliknya yang terjadi katanya, dengan nikmat-nikmat yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kitanya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitanya akan ditimpa azab. Jadi menyo kitanya tapu sia-sia perintah Allah lama kaudipnya, hana tak lakukan perintah-perintah Allah, nyo kitanya bakwate mati singo, baru ke bakwatenya kitanya benar-benar menyesal. Baru ke bakwatenya kitanya benar-benar merasa sangat rugi karena tidak melakukan amal ibadah. Maka kitanya yang mantong gebi umur di Allah, anak tatujan pajan kitanya tahu kepada Allah, maka hendaknya beberapa saat tu dalam kitanya menghadap kepada Allah, benar-benar kitanya bertobat kepada Allah dan benar-benar kitanya mempersiapkan akan segala amal kitanya untuk kitanya tempuh negeri akhirat. Maka Abu Ya mengingatkan kepada kitanya Ban Bandung, jadi berere kitanya yang akidah kitanya yang dalam betul tidak tepat, pak temayang rukuk sujud kitanya yang dalam betul kita merono, jadi betul-betul kita menyisai dino agar kitanya singah baik menyisai di dalam
kubur. Jadi munyo dalam kubur menyesal dengan hanali arti kita nyoba watenya tidak ada lagi kesempatan untuk dikembalikan kepada Allah. Jadi hari inilah kita menyesal. Bek kita muju-muju mandur, bek tobat di minggu yang hanali semayang dong, bet di minggu yang pelam. Jadi hai tem tobat nyonya. Jadi Abu Yan mengingatkan tak laju betul juga tobat siat apa ada nyonya. Jadi betul-betul tak pupah laju intikut kita nyo, tak pupah laju ibadat kita nyo, betul-betul tujuan hati kita nyo menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin.